Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial web acara ke-6 Yabeludu Kapita Selekta. Dalam praktikum acara ke-6 ini terdapat 3 tujuan, yaitu mengubah data statistik menjadi file HTML. Kemudian menampilkan data dalam bentuk infografik di web. Kemudian membuat produk web online infografik dengan menggunakan GitHub. Jadi data statistik yang digunakan itu dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi, data yang digunakan dalam hal ini adalah data Kabupaten Kulon Progo dalam angka 2023. Oke, langsung aja ke praktikumnya. Ini, jadi pada praktikum ini menggunakan HTML. Yang pertama dilakukan itu adalah dengan membuat repositori GitHub. Kemudian GitHub tersebut di-clone, kemudian dibuka kodenya melalui htdocs, tersimpan di htdocs kan. Kemudian di sini ada doctype, terus ini tuh struktur HTML pasti ada doctype, terus language, kemudian type, body, seperti itu. Nah, pertama-tama di sini ada yang namanya title atau judul dari web yang kita buat, yaitu infografis Kabupaten Kulon Progo, karena di sini membuat web online mengenai infografik. Kemudian di sini ada yang namanya CDN Bootstrap. Bootstrap ini dengan pustaka yang menyediakan CSS. Jadi dan font awesome juga CSS. Font awesome itu dia dapat digunakan untuk kayak menampilkan icon seperti itu. Jadi CSS ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengontrol tampilan dalam memvisualisasi elemen-elemen HTML. Dengan adanya CSS, pengguna dapat mendefinisikan warna, ukuran, dan tata letak dari web yang mereka buat. Nah, kemudian di sini ada sama ini CSS, kita menggunakan ini pustaka-pustakanya. Kemudian di sini ada titelnya, titel. Kemudian di sini ada ini tuh merupakan icon yang tadi saya bilang, icon dari font awesome. Nah, ini free icon. Kita misalkan ambil ini, kemudian disalin aja, kemudian ditempel di sini. Setelah itu, di sini tuh ada yang namanya navbar. Navbar itu merupakan membuat navigasi dengan bootstrap yang memiliki tombol untuk menu drop down. Nah, drop down-nya itu ini berisi link-link dari drop down data. Jadi linknya itu, ini linknya, nanti kita kan bikin beberapa web ya. Kemudian data tersebut, kalau kita klik, ini salah satu contohnya, ini data, diklik, itu nanti akan beralih ke halaman lain. Gitu. Ke web lain maksudnya. Kemudian ini menggunakan urutan LI, berurutan berarti setelah itu kita membuat button yang namanya info. Jadi di button info ini nanti akan berisikan ini asal ini juga iconnya itu. Nah, button yang info tadi itu berupa eh, berupa link untuk mengakses data dari
BPS yang kita gunakan. Kemudian di sini memanfaatkan Apex Chart. Nah, ini library dari pustaka dari Apex Chart itu JS. JS itu adalah JavaScript. Jadi, script dari grafik dari Apex Chart itu berupa JavaScript. Jadi, JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman yang berfokus pada perilaku interaktif di halaman web. Dengan ada JavaScript, pengguna dapat menambahkan fungsionalitas dinamis seperti validasi formulir, animasi, perubahan konten, tanpa harus merefresh ke halaman dan interaksi pengguna lainnya. Nah, di sini langsung aja kita lihat di sini ada beberapa grafik yang bisa digunakan seperti line, area, kolom, terus bar, mix, kemudian rank, area, timeline, dan sebagainya itu dapat digunakan. Nah, sesuai dengan visualisasinya, pengguna tuh dapat memilih apa sih yang cocok untuk data yang mereka miliki. Nah, misalkan dari GPS lagi, BPS. Nah, BPS kan ada kayak data jumlah penduduk. Mungkin eh, grafik yang cocok digunakan itu adalah misalkan eh, bar gitu. Oke, langsung aja. Di sini karena luas area, saya menggunakan yang namanya pie chart. Ini pie chart itu ada yang namanya pie chart pair. Ini saya menggunakan yang namanya simple pie chart. Sini ada beberapa series. Series itu angka. Series itu angka, kemudian di sini ada labelsnya. Labelsnya itu adalah kecamatan. Kemudian ini adalah luas area, luas daerah di kecamatan ini berapa persen gitu. Kemudian ini untuk mengatur lebar dan tingginya diagram. Kemudian ditutup dengan varchar. New varchar dokumen query selector chart option chart render. Kemudian di sini tampilan dari luas. Coba kita lihat di data luas. Nah, ini. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya jumlah penduduk. Jumlah penduduk sama, tetapi ya diganti judul dari datanya, yaitu jumlah penduduk menurut jenis kelamin atau menurut usia. Kemudian drop-down-nya itu masih sama, terus infonya juga masih sama. Setelah itu, yang membedakan itu dari eh, Apex Chart. Ini dia menggunakan diagram eh, jumlah penduduk jenis kelamin. Jenis. Ini, ini adalah ini adalah kolom menggunakan kolom. Di sini eh seriesnya itu perempuan dan laki-laki ada berapa jumlahnya di setiap kecamatan kategorisnya. Kemudian ini bisa ditambahin yang lainnya, tapi saya gunain ini aja. Setelah itu, kemudian di sini ada nih kecelakaan. Ini untuk
korban kecelakaan menurut menurut eh, 1 tahun di 2022 setiap bulannya. Nah, untuk ini judulnya beda, kemudian eh, drop down sama info buttonnya itu masih sama, kecuali ininya. Kalau yang ini gunain data eh, mix mix diagram, soalnya di sini kan ada pegawai sama mahasiswa, jadi ya nggak apa-apa kayak gini kan kelihatan berapa pegawai dan mahasiswa di tahun itu yang menjadi korban kecelakaan. Kemudian di sini ada ini korban kecelakaan, tapi menurut, ya salah ya. Ini menurut tahun, ini menurut status. Berarti tadi ini bukan, ini setiap tahunnya korban kecelakaan status. Ini kemudian di sini ada yang namanya kendaraan. Ini ada jenis kendaraannya sama jumlah kendaraannya. Ini jenis kendaraannya, kemudian ini datanya. Kemudian ini tampilan dari webnya. Kemudian di sini jumlah penduduk udah. Setelah itu semuanya kan udah kebuat kan. Dan ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, untuk yang info, kan ada yang namanya link. Nah, link ini kenapa nggak bentuknya link? Soalnya di sininya blanknya itu diketik ini, dimasukkan ini. Jadi blank itu gunanya buat nulis ininya, kemudian nanti bisa masuk ke apa sih isi link tersebut. Nah, seperti itu. Setelah semuanya jadi, kita ke GitHub lagi. Kita melakukan commit data. Chat ini, kemudian klik commit, karena yang udah di commit, terus habis itu udah di commit, sinkronasikan, kemudian kita ke GitHub. Mana GitHub? Ini GitHub, kemudian di acara 6, ya repositori saya. Setelah itu setting. Setelah itu masuk ke page. Ini gunanya buat eh, GitHub page ya. Sini pilih ininya, kemudian klik save. Nanti ditungguin aja, setelah itu akan muncul your site is live at ini linknya jadi link web di GitHub. Nah, ini adalah data dari statistik HTML yang kita buat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.